Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, marilah kita awali kajian ilmu ma'ani pada kesempatan siang hari ini dengan tawasul kepada pendahulu, utamanya kepada musannaf kitab Jauharul Maknun. Semoga dengan Fatihah tersebut ilmu yang kita dapat nanti menjadi atau mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Hadiyatan nuhtiha wa nuqaddimha ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikati illahil muqarrabin khususan li hadrati sultanil awliya Sayyidina Syamsul Qadir Jilani thumma hadrati Qutbi Jamil Maqam Al-Ghasil Al-Azam Sultan Al-Awliya Sayyidina Syu'aib Al-Hasan Ali Asyadili Tumala hadrati Arbatil Aimah Tumala hadrati Qura'is Sabah Tumala hadrati Awliya Itisah Khususan hadrati Syed Jafar Zahtikratin Umar Syed dan Syahid Wa ila hadrati Mu'asisi Madrasah Taswiqatul Lab Salafiyah Wal Mu'allimina Fiha Wal Muta'allimina Fiha Khususan hadrati Sayyidi Syekh Hadrati Syekh Muhammad Arwani Amni Syekh Rehan Ajuri wa Syekh Amun Ahmad wal Hadrati Syekh Mansur wal Hadrati Syekh Jabai Mufid wa usulihim wa furim khususan li hadrati mu'allifi hadal kitab Syekh Abdurrahman Al-Ahdari Inna Allah yuli darajatin bil jannah wa yanfa'una min barakati ma karamati ma asrari ma anwari ma ulumi bid dini wa dunya wal akhirah wa antarizunquna mahabbatu ma dakhilna fi silsilati ma himayati ma andashuruna fi zumrati ma mitna ala milatihim ala dini wa ala kulinatin salihah wa ala manawi salafuna salihuna bisiril fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumihi fid dharaini amin. Anak-anakku dipersiapkan kitabnya, kitab Jauhar Maknun. Nanti setelah saya kitab itu masih dipakai. Nanti ada kesempatannya Pak Barudin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fannul awwalu ilmul ma'ani. Al-fannul awwalu. Al-fannu utawi fan al-awwalu kang pertama ilmul ma'ani iku ilmu ma'ani. Jadi fan yang pertama adalah ilmu ma'ani. Nanti fan yang kedua ilmu bayan, fan ketiga ilmu bada'. Karena kitab Jauhar Maknun atau kitab Balaghah ini dikelompokkan dalam 3 fan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun bihi limuqtadal hali yura lafdun mutabiqun wa fihi dzukira. Isnadun musnadun ilaihi musnadu wa muta'alliqatu fi'lin turadu kasrun wa insya'un wa faslun waslun au ijazun itnabun musawatun ra'au ilmun
utawi ilmu ma'ani iku ilmu bihi kang den tingali apa kelawan ilmu limuktadul hali maring muktadul hal penatrapane tingkah limuktadul hali maring penatrapane tingkah yura tegese den tingali apa ilmu lafdun apa lafal mutabikon ingkang nyocoki mutabikon ingkang nyocoki nek cara urutan nasar boten nadhom niku nggih ngeten sing kepenak niku ngeten ilmun yura bihi lafdun mutabikon limuktadul hali urutane kados ngaten wa fihi lan iku tetep ing dalem ilmu ma'ani wa fihi lan iku tetep ing dalem ilmu ma'ani dzukira den sebut apa isnadun isnad musnadun ilaihi lan musnad ilaih musnadun lan musnad wa muta'alliqatu fi'lin lan pira-pira kalimat kang ana bungane karo fi'il turadu kang den tekakake apa fi'il kasrun lan kosor wa insya'un lan insya' wa faslun lan fasl wa waslun lan wasl au ijazun utawa ijaz itnabun itnab musawatun lan musawah ra'au nekodake sapa ulama ra'au nekodake sapa ulama. Jadi kalau kita membaca nadoman ini dan tanpa dikaji mungkin bingung. Karena apa? Karena dalam nadoman ini yang ada itu istilah-istilah. Makanya nanti kita kaji satu persatu istilah-istilah tersebut. Jadi tadi ilmun bihi limuktadul haliyura lafdun mutabikun wa fihi dzukira. Kalau diurutkan secara nasar ilmun yura bihi lafdun limuktadul hali mutabikun limuktadul hali. Ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui apakah suatu lafal itu sesuai dengan muktadul hal atau belum. Pada kesempatan kemarin sudah kita bahas tentang muktadul hal. Muktadul hal itu situasi dan kondisi. Jadi manfaat dari ilmu ma'ani itu untuk mengetahui apakah lafalnya ini sudah sesuai dengan situasi kondisi atau belum. Nah, karena suatu lafal mungkin lafalnya sudah sahih, sudah fasohah, tapi karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, maka tidak bernilai balaghah. Demikian juga sebaliknya, situasi kondisinya sudah sesuai dengan lafal yang disampaikan, cuma lafalnya tidak sahih atau tidak fasohah, ya maka tidak bernilai balaghah. Ini kalau kemarin kita contohkan di acara kematian yang memberi mauidhah malah menyampaikan tentang nikmatnya malam pertama, ya enggak pas. Atau sebaliknya, ada orang diminta untuk menyampaikan mauidhah pada acara resepsi pernikahan, tapi yang dibahas adalah tentang hal ihwal alam barzah.
Nah, ini berarti tidak sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam ilmu ma'ani ini ada 8 poin yang nanti akan kita kaji satu persatu. Yang pertama itu isnad, yang kedua musnad ilaih, yang ketiga musnad, yang keempat adalah muta'alliqat al-fi'li, yaitu lafal yang dita'alluq dengan fi'il atau yang ada hubungannya dengan fi'il, qasar, insya, fasl, wasl, ijaz, itnab, dan musawah. Itu bahasan atau materi-materi yang akan dikaji dalam ilmu ma'ani. Isnad itu apa? Ya, saya yakin teman-teman kelas 9 ini belum mengenal ya, belum mengenal karena baru mengenal istilah ini isnad, ada musnad ilaih, ada musnad. Nah, untuk isnad itu adalah berkumpulnya musnad dan musnad ilaih. Wah, bingung mana? Berkumpulnya musnad dan musnad ilaih. Dan musnad itu apa? Musnad ilaih itu apa? Nanti di bagian bawahnya sebagaimana dalam layar akan disampaikan satu persatu. Yaitu berkumpulnya musnad dan musnad ilaih menjadi bentuk yang memberi faedah makna satu dengan lainnya. Baik itu kalimatnya positif maupun kalimat negatif. Sebelum pada contoh, perlu kita tahu dulu apa itu musnad ilaih, apa itu musnad. Tadi kan berkumpulnya musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih yang masuk dalam kategori musnad ilaih yaitu fa'il, isim-isim nawasih, isim-isim yang merusak amal, mubtada yang memiliki khobar, maf'ul awalnya dzonna wa akhwatuha, maf'ul keduanya ara wa akhwatuha. Kalau musnad itu khobarnya mubtada, fi'il tam, isim fi'il, mubtada yang tidak memiliki khobar, artinya mubtada yang berupa sifat tapi dia tidak memiliki khobar, yang dia miliki yaitu fa'il yang menempati tempatnya khobar. Kalau dalam pelajaran ilmu nahwu kalian tidak sungguh-sungguh mengikuti materi balaghah, ya bingung. Karena memang modal utama untuk belajar balaghah itu harus sudah menguasai ilmu nahwu, menguasai ilmu shorof, ilmu iklal, dan ilmu alat yang lainnya. Khobarnya nawasih. Nawasih itu seperti kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Itu khobarnya itu yang menjadi musnad. Maf'ul kedua dona, donantu zaidan aliman. Nah, zaidan itu berarti maf'ul keduanya dona. Maf'ul ketiga ara wa akhwatuha. Ara itu zaidan aliman. Ara itu zaidan ara itu zaidan bakron aliman. Itu maf'ul ketiganya ara. Yang aliman maf'ul ketiganya itu menjadi musnad. Masdar yang menggantikan fi'il amar. Nah, contoh seperti qiyaman. Qiyaman itu kan qoma yaqumu qiyaman. Dia masdar tapi menggantikan fungsinya fi'il amar. Qiyaman aikum atau kumu, berdiri, ayo berdiri. Nah itu masdar yang menggantikan fungsi fi'il amar. Jadi yang masuk musnad ilaih, yang masuk musnad itu harus difahami sehingga nanti pada pembahasan isnad ini kalian tidak bingung. Yang musnad ilaih itu apa semua, yang musnad itu apa semua. Kalau dalam contoh isnad tadi Allahu wahidun wala syarikalah.
Allahu wahidun, Allah utawi Allah wahidun niku siji. Berarti Allah mubtada, wahidun khobar. Berarti kalau dalam konteks isnad Allah itu menjadi musnad ilaih. Wahidun menjadi musnad. Artinya apa? Satu itu disandarkan kepada Allah. Isnad itu menyandarkan hukum kepada musnad ilaih. Musnad ilaih dalam hal contoh ini adalah Allahu wahidun, Allah musnad ilaih, wahidun musnad. Nah, sehingga berkumpulnya Allahu wahidun itu namanya isnad. Allahu wahidun. Ini kalimat positif. Allahu wahidun. Wala syarika lahu. La syarika lahu. Ini kalimat negatif. Tidak ada sekutu baginya. Nah, tidak ada itu kan berarti negatif. Kalau Allah wahidun, Allah itu satu, itu kalimat positif. Jadi isnad itu tidak hanya kalimat positif saja, kalimat negatif juga termasuk isnad. Artinya menafikan terjadinya sandaran musnad dengan musnad ilaih. Terus ada yang ta'aluknya fi'il, yang ada hubungannya dengan fi'il. Kalau dalam bahasa nahwu itu termasuk ma'mul fudlah. Ma'mul fudlah sebagaimana maf'ul bih, maf'ul fah, maf'ul lah, hal, tamyiz, isim-isim yang dibaca jar. Maf'ul bih misal dorobtu zaidan. Lafal zaidan menjadi maf'ulnya doroba. Maf'ul fah, maf'ul lah, hal, tamyiz. Nah ini semuanya masuk dalam kalimat-kalimat yang berhubungan dengan fi'il. Tapi bukan pokok dari sebuah jumlah fi'liyah. Nah, makanya dinamakan ma'mul fudlah. Ini makanya kalian harus semangat belajar nahwu. Kalau tidak paham nahwu, nanti mengikuti pelajaran ma'ani sudah dipastikan akan bingung. Qasr, qasrun wa insya'un. Nah, qasr itu apa? Qasr itu menetapkan hukum terhadap yang disebut dan menafikan selainnya. Contoh, misal ya, dorobtu qauman illa zaidan. Ini berarti menetapkan hukum terhadap yang disebut yaitu illa zaidan. Jadi yang saya pukul itu semua kaum kecuali Zaid. Nah berarti yang disebut yaitu ditetapkan. Terus menafikan selainnya yaitu selain Zaid yang masuk dalam kelompok kaum. Terus insya. Insya itu susunan kalimat yang tidak menimbulkan potensi benar dan potensi salah. Kalau misal kita mengatakan doroba zaidun, doroba wis mukul zaidun sopo zaid, itu berarti kalimat berita. Zaid memukul atau koma zaidun, zaid berdiri. Zaid berdiri. Jadi kalimat koma zaidun itu bukan insya tapi kalam khobar, kalimat berita. Kalau insya itu, kalau kalimat berita itu kan potensi benar, potensi salah. Tanpa melihat yang menyampaikan, jadi struktur kalimatnya itu berpotensi sekali kalau yang disampaikan itu berita bohong atau berita benar. Nah, kalau insya itu susunan kalimat yang tidak menimbulkan potensi benar dan salah. Contoh idrib ya zaidu. Idrib mukulo siro ya zaidu hezat. Di sini ada dua contoh, idrib dan ya zaidu. Ini semuanya isya. Idrib mukulo siro. Pukullah. Ketika kita mengatakan pukullah, kan tidak mungkin terus kita mengatakan oh bohong kamu. Nah, karena ini sebuah kalimat perintah. Ya zaidu hezat. Ketika kita memanggil hey Zaid,
Nah, itu kan tidak menimbulkan potensi kalau yang disampaikan itu benar atau salah. Tapi dari kalimat ya zaitu yang dibutuhkan bukan pembenaran tapi pelaksanaan dari sebuah perintah. Itu yang insya. Untuk yang fasal, fasal yaitu meninggalkan mengatofkan satu jumlah atau lebih pada jumlah yang lain. Jadi ada jumlah, entah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, pokoknya jumlah. Jumlah ini ada setelahnya yaitu jumlah lain. Jumlah terus jumlah. Tapi jumlah yang satu dengan jumlah yang lain ini tidak diatofkan. Jumlah yang lain tidak diatofkan. Contohnya misal Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di sini ada jumlah, beberapa jumlah. Maliki yaumiddin, ini satu jumlah. Iyyaka na'budu, ini juga satu jumlah. Lah, Malik yaumiddin dan iyyaka na'budu, ini tidak ada wawu atofnya atau adat atof yang lain. Nah, itu namanya fasal. Jadi tidak ini misalkan ini bukan susunan Al-Qur'an ya. Kita tambahkan huruf atof. Maliki yaumiddin wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, itu bukan fasal tapi wasal. Nah, sebagaimana pengertian wasal bawahnya, wasal adalah mengatofkan satu jumlah atau lebih pada jumlah yang lain. Sebagaimana lanjutan dari surat ayat tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Ini disambung atau diwasal dengan apa? Dengan huruf atof berupa wawu. Nah, ada atof atau tidak itu ternyata nanti akan berefek kepada makna. Makanya dalam menyusun kalimat itu ternyata ada seninya tersendiri. Tidak terus semua, oh ini jumlah, terus ini jumlah, sambung pakai wawu. Oh ini jumlah, oh enggak usah pakai wawu. Ternyata harus ada ketentuan-ketentuannya. Terus tujuannya apa? Sehingga tujuannya itu bisa tersampaikan dengan baik. Itu fasal dan wasal. Terus dan yang terakhir ini ada 3 istilah yang pembahasannya hampir selaras yaitu ijaz, itnab, musawah. Ijaz yaitu menyampaikan dengan redaksi yang lebih sedikit dari redaksi kebiasaan umum, tapi tetap memenuhi tujuan. Tujuan orang berbicara dengan lawan bicara itu kan agar makna yang ingin disampaikan itu bisa diterima oleh lawan bicara. Kan gitu ya. Nah, dalam menyampaikan kalimat yang dipakai untuk menyampaikan ketika lebih sedikit dari redaksi kebiasaan umum, orang kalau kebiasaan umumnya itu menggunakan 3 kalimat, tapi dia hanya menggunakan 1 kalimat, nah itu namanya ijaz. Tapi esensinya masih tetap, tidak kok terus hilang, tidak. Nah, contoh misal ada orang lewat ditanya, mau kemana? Mau ke depan. Atau mau kemana? Ke depan. Nah, kebiasaan umum, secara standarnya umum dalam menjawab kamu mau kemana, itu jawabannya harusnya mestinya saya mau ke depan. Saya mau ke depan. Ini 3, saya mau ke depan.
Tapi ketika dijawab dengan mau ke depan atau ke depan, nah itu kan berarti lebih sedikit dari redaksi kebiasaan umum. Tapi tidak menghilangkan esensi tujuan yang ingin disampaikan. Dengan hanya mengatakan ke depan saja, itu orang sudah paham. Nah, ijaz itu juga ada tujuan-tujuannya atau motif-motifnya. Orang bicara dengan bahasa yang sedikit, tidak seperti kebiasaan umum, itu pasti ada tujuan. Entah jengkel atau ingin memperlihatkan wibawanya. Kalau terlalu banyak bicara itu kan nanti orang tidak menaruh hormat atau bagaimana. Nah, tujuan-tujuan itu masih tetap tersampaikan, ada tujuannya. Ijaz, etnab. Etnab itu kebalikan dari ijaz. Etnab itu menyampaikan redaksi yang lebih banyak dari redaksi kebiasaan umum untuk menguatkan perkataan. Contoh, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Makna yang ingin disampaikan itu kan kalau dibuat standar umum ya anta mursaluna, anta minal mursalin gitu. Anta minal mursalin, kamu itu termasuk orang-orang yang diutus. Tapi di sini dibuat panjang, ada kosamnya, ada sumpahnya. Jadi wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang membawa hikmah. Innaka laminal mursalin, ada inna, ada huruf taukidnya, ada taukidnya. Innaka laminal mursalin, sungguh kamu. Laminal mursalin, ada lamnya. Nah, ini redaksinya lebih banyak dari redaksi kebiasaan umum. Itu namanya etnab. Nah, orang etnab itu ya juga ada beberapa motif, ada tujuan. Nanti akan dibahas pada pembahasan tersendiri pada bagiannya nanti, yaitu pada pembahasan ijaz, etnab, dan musawah. Contoh etnab itu sebagaimana pertemuan Allah dengan Nabi Musa. Wa ma hiya biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa. Mestinya kan jawabannya kalau standar ya yang di tanganku adalah tongkat. Ternyata yang disampaikan tidak itu, banyak panjang. Qala ya asoi atawakau dan seterusnya alayah. Panjang. Nah, dan motif untuk memperpanjang redaksi itu ya macam-macam. Dan yang terakhir adalah musawah. Musawah yaitu menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan redaksi yang sama dengan redaksi kebiasaan umum dalam percakapannya. Jadi apa yang disampaikan itu apa yang dikehendaki. Itu namanya musawah. Demikian tentang materi-materi yang nanti akan kita bahas insya Allah setelah PTS, penilaian tengah semester. Sebelum kita lebih detail dalam kajian ilmu ma'ani, materi-materinya, yaitu materi isnadun musnadun ilaihi musnadu wa muta'allin qadu fi'lin turadu qasrun wa insya'un wa faslun waslun au ijazunit nabun musawatun ra'au. Ini nanti akan kita kaji bersama-sama, insya Allah. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan taklim dan ta'allum kita, sehingga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon materi yang sudah saya sampaikan
ini nanti dimutalaah kembali, terutama nanti kita akan menghadapi PTS, penilaian tengah semester, yang insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad, mulai hari Ahad. Semoga nanti dalam menghadapi PTS anak-anak dapat mengerjakan dengan mudah dan tidak hanya untuk mengisi nilai, tapi untuk memperbaiki nilai diri, kualitas kalian sebagai seorang santri, tambah ilmu dan tambah manfaat kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada Pak Roik. Baik, demikian.